selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, untuk video kali ini saya mau membahas mengenai K3LH, yaitu kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup yang ada di wilayah perkantoran. Ya, kalian pasti tahu lah ya akan kemana gitu jurusan akuntansi bermuara, pasti pekerjaannya tidak jauh-jauh dari yang namanya lingkungan perkantoran. Nah, bagaimana cara menerapkan K3LH atau kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perkantoran? Maka sebelum itu kita harus pahami terlebih dahulu apa sih yang berkaitan, apa saja yang berkaitan mengenai K3LH. Oke, untuk pembahasan di video ini saya akan membahas yang pertama itu mengenai kita harus tahu pastinya apa itu pengertian K3LH, kemudian apa itu tujuan dari K3LH, manfaat dari K3LH, sasaran-sasarannya ya kemana saja, sasaran apa yang ingin dicapai dari K3LH ini, dan juga prinsip-prinsip dari K3LH. Kita mulai dari pengertiannya. Pengertian mengenai K3LH, karena K3LH ini adalah akronim dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, maka kita preteli terlebih dahulu masing-masing dari akronimnya. Yang pertama itu adalah berkaitan kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang optimal atau maksimal dengan menunjukkan keadaan yang baik untuk mendukung terlaksananya suatu kegiatan kerja dalam rangka menyelesaikan proses penyelesaian pekerjaan secara efektif. Ya, kalian harus benar-benar sehat ya ketika sudah masuk ke dalam perkantoran agar efektivitas pekerjaan dapat tercapai. Lalu bagaimana dengan keselamatan kerja yang dimaksud di sini? Nah, maka keselamatan kerja adalah suatu usaha yang mungkin dapat memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan bahkan sampai kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja pada setiap karyawan dan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada. Ini harus diperhatikan tentunya oleh manajemen perusahaan ya terkait dengan keamanan dan keselamatan para karyawannya. Oke. Dengan demikian kita dapat temukan pemahaman dari K3LH itu artinya adalah suatu program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup yang dijalankan oleh perusahaan ya, atau ya instansi yang memiliki banyak pekerja atau karyawan yang tujuan utamanya agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Nah, setelah kita memahami pengertiannya, kita temukan ya bahwasanya dasar hukum yang menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk menerapkan K3LH itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Oke, selanjutnya apa yang diinginkan gitu atau tujuan dari K3LH itu apa gitu. Tujuan utama yang berkaitan dengan dari sini adalah kesehatan kerja. Itu yang pertama adalah menjaga serta meningkatkan kesehatan masyarakat pekerja di segala jenis lapangan pekerjaan setinggi mungkin, baik dalam hal fisik mereka maupun mental dan juga kesejahteraan sosialnya. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja akibat keadaan atau kondisi di lingkungan kerjanya, misalnya kecelakaan akibat kerja. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada para pekerja ketika melaksanakan pekerjaan dan kemungkinan terjadinya bahaya karena faktor yang membahayakan kesehatan di tempat kerja. Dan yang keempat, menempatkan pekerja di suatu lingkungan pekerjaan berdasarkan kemampuan fisik dan psikis pekerjaannya serta keterampilannya. Jadi itu utamanya, tujuan utama kalau dilihat dari kesehatan kerja. Kemudian tujuan K3LH, tujuan utama yang ingin dicapai dari keselamatan kerja itu yang pertama adalah melindungi keselamatan karyawan dalam melakukan pekerjaannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain di tempat kerja. Jadi nggak cuma pekerja atau karyawan di perkantoran tersebut, tapi tentu juga orang-orang yang masuk ke sana gitu ya. Atau mungkin ya kita sebut sebagai klien kita gitu kan, atau tamu dan pemantau ya dari pemerintah misalkan gitu ya. Dan yang ketiga, itu memelihara sumber produksi dan mengatur penggunaannya secara aman dan efisien. Ya, sumber produksi dari perusahaan tersebut terpelihara dengan baik.
Dengan demikian, kita temukan bahwasanya manfaat yang dapat didapatkan ketika perusahaan menerapkan K3 ini, yang pertama kita lihat manfaat yang didapat bagi pekerja. Yang pertama, pekerja tentu akan dapat memahami bahaya yang akan ditemukannya dan risiko dari pekerjaannya. Jadi kalau misalkan kita seorang akuntan, maka kita dapat memahami apa saja yang akan resiko pekerjaan apa saja yang akan kita hadapi dan bahaya seperti apa yang akan kita hadapi. Kemudian yang kedua, karena kita sudah paham, maka kita akan mampu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan kalau misalkan tidak dapat dihindari, maka kita akan mampu untuk bertindak secara tepat dalam situasi darurat. Dan kemudian kita melaksanakan hak dan kewajibannya berkaitan, ya, kewajiban kita sebagai pekerja berkaitan dengan peraturan K3. Dan yang kelima, manfaat yang kelima yang dapat kita rasakan adalah terhindar dari penyakit atau kontaminasi yang mungkin terbawa dari lingkungan kerja. Jadi kita ketika pulang rumah gitu ya, kita sudah ready dan sudah bersih gitu ya, sehingga tidak menularkan ke yang lain. Nah, itu yang didapatkan manfaatnya kalau dari sisi pekerja. Bagaimana dari sisi perusahaan? Maka manfaat dari penerapan K3LH ini yang pertama adalah memungkinkan produktivitas dari para karyawannya untuk tetap optimal dalam berbagai keadaan, ya, baik itu selama masa pandemi gitu kan, atau setelah pasca pandemi, atau ya sebelum pandemi, atau di berbagai keadaan kan. Oke, yang kedua yaitu membantu mengurangi pengeluaran, terutama untuk biaya kesehatan dan asuransi karyawan, ya. Ini tentu saja pasti akan meringankan biaya pengeluaran dari perusahaan. Dan kemudian yang ketiga, akan mendapatkan citra positif dari masyarakat dan pemerintah, karena perusahaan sangat peduli dan aware terhadap karyawan atau sumber daya manusia SDM yang ada di dalamnya, karena dia menerapkan K3LH. Oke, lalu bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, ya, masyarakat sekitar perusahaan tersebut dan juga negara? Yang pertama, perusahaan yang menjaga aktivitas mereka gitu ya, menerapkan K3LH dengan baik, itu akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga ya, yang kedua, manfaat yang kedua, perekonomian keluarga tetap terjaga dan setiap masyarakat dapat menerapkan wawasan K3 dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manfaat yang ketiga yang bisa dirasakan yaitu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. Jadi aman bekerja, selamat bekerja, produktivitas oke gitu ya. Akhirnya ya ekonomi meningkat. Oke. Manfaat yang keempat, negara terlindungi dari tidak stabilan politik akibat isu kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi isu-isu berkaitan dengan tidak aware gitu ya terhadap keselamatan bekerja itu tidak ada. Dan manfaat yang terakhir yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan negara adalah negara dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari pembayaran asuransi milik negara, yang misalkan yang BPJS gitu ya, kepada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi itu adalah berbagai manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan dengan menerapkan K3LH. Nah, prinsip-prinsip dari K3LH yang pertama, bahwasanya keselamatan itu adalah tanggung jawab moral, ya. Ini merupakan prinsip yang harus kita pegang, yang harus siapa saja pegang, gitu, bahwasanya keselamatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang kedua, keselamatan itu adalah budaya, oke ya, adalah budaya dan bukan program, bukan hanya sekedar sebuah program. Kemudian yang ketiga, K3 itu menjadi tanggung jawab manajemen, ya. Misalkan dalam hal ini adalah perusahaan, maka perusahaan itu menjadi sesuatu yang wajib, ya, bertanggung jawab bagi mereka untuk melaksanakan K3, membina para karyawannya untuk dapat menerapkan K3 dengan tertib dan patuh, tentu saja. Kemudian yang keempat, bahwasanya pekerja harus diberi pelatihan. Jadi sebagai tanggung jawabnya dari manajemen, maka pekerja harus dibina untuk bekerja dengan aman. Kemudian yang kelima, K3 itu adalah cerminan dari kondisi ketenaga kerjaan. Yang keenam, semua kecelakaan dapat dicegah, ya.
dengan menerapkan K3 secara baik. Dan yang ketujuh, bahwasanya program K3 itu bersifat spesifik, ya, spesifik terkait dengan masalah kesehatan, bagaimana yang harus dilakukan, terkait dengan masalah keselamatan, apa-apa saja yang harus dijalankan, gitu ya. Jadi harus dilaksanakan secara spesifik. Oke, dan yang terakhir, bahwasanya K3 itu baik untuk bisnis. Nah, ini harus dipahami gitu ya, berkaitan dengan bisnis dan K3 LH. Oke, berikutnya, sasaran apa yang ingin dicapai gitu ya dengan menerapkan K3 LH ini? Yang pertama, tentu saja terjadinya pencegahan gitu ya, kecelakaan di saat bekerja. Kemudian yang kedua, mencegah penyakit di tempat pekerjaan. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya kematian ya yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, mencegah atau mengurangi cacat permanen. Jadi jangan sampai gitu ya muncul yang namanya kecelakaan kerja sehingga menyebabkan cacat permanen ya, cacat total tetap gitu ya. Kemudian yang kelima, mengamankan material konstruksi pemakaian berbagai macam alat kerja dan lain-lain, jadi komputer, meja, furniture, dan lain sebagainya gitu ya di ruangan perkantoran itu bisa terawat dengan aman ya, fotokopi, printer ya, apa-apa saja yang ada di lingkungan wilayah perkantoran itu bisa awet, bisa tahan lama ya dengan penerapan dari K3 LH secara baik. Dan yang keenam, meningkatkan kondisitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan juga menjamin kehidupan produktif dari si karyawan atau para pekerjanya. Selanjutnya, yang ketujuh mengenai sasaran K3 LH adalah mencegah pemborosan dari tenaga kerja, modal, kemudian alat-alat dan juga sumber-sumber produksi lainnya. Ya. Kemudian yang kedelapan, menjamin tempat bekerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan semangat ketika kerja. Dan yang kesembilan adalah untuk memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri dan juga pembangunan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai K3 LH. Dan semoga dapat dipahami. Selanjutnya, video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan K3 LH di lingkungan perkantoran. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.